Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi hari ini kita masuk mata kuliah pengantar teknologi informasi di pertemuan kelima, hari Kamis tanggal 7 April 2022. Baik, sahabat mahasiswa, ada di mahasiswa yang saya sayangi. Hari ini kita masuk topik tentang konversi sistem bilangan. Jadi yang minggu lalu kan kita udah belajar nih mengenal apa itu sistem bilangan, mulai dari bilangan biner, bilangan oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengkonversi dari satu bilangan ke bilangan lainnya. Misalkan mengkonversi bilangan biner ke desimal, bilangan oktal ke desimal, atau bilangan heksa ke oktal, atau bilangan heksa ke biner. Jadi satu bilangan bisa mengkonversi ke 3 bilangan lainnya. Oke, simak penjelasan video berikut dan juga penjelasan yang ada di materi e-learning. Nah, disimak baik-baik ya, dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan diskusikan. Oke, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi hari ini di materi lanjutan, yaitu tentang konversi bilangan biner, oktal, dan desimal dan heksadesimal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tuh apa itu bilangan biner, apa itu bilangan oktal, dan apa itu bilangan heksadesimal. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengkonversi atau mengkalkulasikan dari satu bilangan ke bilangan lainnya. Mulai dari bilangan biner ke oktal, biner ke desimal, biner ke heksadesimal, dan juga sebaliknya gitu. Nah, dimana bilangan biner itu, ingat ya, bilangan biner itu yaitu bilangan berbasis 2 atau beradix 2, dimana bilangannya terdiri hanya 2 angka, yaitu 0 dan 1. Sedangkan bilangan oktal yaitu bilangan berbasis 8 atau beradix 8, dimana bilangannya 0 sampai dengan 7. Nah, lalu ada bilangan desimal, di mana bilangan ini adalah beradix 10, di mana bilangannya 0 sampai dengan 9, serta ada bilangan heksadesimal berbasis 16 atau beradix 16, di mana bilangannya terdiri dari 0 sampai dengan 9, A, B, C, D, E, F, pengganti 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, untuk lebih lengkapnya, kawan-kawan bisa melihat dari tabel ASCII yang saya share pada video di pertemuan sebelumnya. Nah, baik, kita lanjut, kita langsung aja. Yang pertama, kita akan belajar mengkonversikan bilangan biner, oktal, atau heksadesimal menjadi bilangan desimal. Oke, yang pertama, bilangan oktal ke desimal. Nah, ingat ya, bilangan oktal itu yaitu berbasis atau beradix 8. Ingat. Nah, jadi jika ada angka misalkan 137 oktal atau beradix 8 untuk dirubah ke desimal, maka caranya setiap bilangan ini dikalikan dengan 8 pangkat 0 sampai dengan 8 pangkat n. Pangkat n itu ditentukan dari berapa angka terbesarnya. Nah, di sini kita perhatikan angka terbesar dari bilangan oktal tersebut yaitu 100. Kan ya, nilainya 137. Nah, angka terbesarnya yaitu 1 atau 100. Maka semuanya itu akan dikalikan 8 pangkat 2 maksimal. Kenapa? Angka 7 akan dikalikan dengan 8 pangkat 0, angka 3 dikalikan 8 pangkat 1, dan angka 1 atau angka ratusannya dikalikan dengan 8 pangkat 2. Nah, untuk lebih lengkapnya lihat gambar berikut. Nah, jadi ini 137. Nah, angka satuan dikalikan dengan nilai yang terkecil yaitu 8 pangkat 0. Angka puluhan dikalikan dengan 8 pangkat 1, dan angka satuan, angka ratusan dikalikan dengan 8 pangkat 2. Jadi kalau misalnya nanti ada misalkan ada soal misalnya 1167, ini beradix oktal. Nah, berapakah nilai desimalnya? Nah, maka 7-nya ini dikalikan dengan 8 pangkat 1, 6-nya dikalikan dengan 7-nya dikalikan 8 pangkat 0, 6-nya dikalikan dengan 8 pangkat 1,
satunya dikalikan dengan 8 pangkat 2 dan satu yang terakhir yang ribuan dikalikan dengan 8 pangkat 3. Nah, jadi setiap bilangan itu dikalikan 8 yang terbesar. Jadi kalau misalnya ada lagi 41167 oktal dikonversikan ke desimal, maka yang ini 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, dan 8 pangkat 4. Jadi sudah paham ya untuk yang konversi yang ini. Nah, ditambah lagi setiap bilangan yang dikalikan dengan pangkat 0, maka bilangan yang berpangkat 0 itu bernilai 1. Mau itu 1 juta di pangkat 0, 1 triliun di pangkat 0, tetap hasilnya 1. Walaupun 1,99999999999 pangkat 0, hasilnya tetap 1. Ingat ya. Maka di sini 7 kali 8 pangkat 0 hasil tetap 7 karena 8 pangkat 0 adalah 1. Oke. Jadi nilainya dari 137 oktal yaitu sama dengan 95 desimal. Oke, lanjut selanjutnya konversi bilangan biner ke desimal. Nah, hampir sama dengan bilangan oktal. Oktal kan berbasis 8. Mulai 8 pangkat 0 sama dengan 8 pangkat n. Nah, begitu juga dengan bilangan biner. Biner di sini kita perhatikan, bilangan biner itu ada di dalam sistem bilangan itu ada namanya bit. Jadi khusus untuk bilangan biner ada yang bernilai 5 bit seperti ini, ada yang bernilai 8 bit, ada yang bernilai 16 bit, atau juga ada yang bernilai 12 bit. Tergantung digitnya. Misalnya ini 11001. Ini sama aja dengan misalkan 00 11001. 00-nya dibuang. Ini kan berpangkat, ini kan beradix 5 bit ya, karena ada 5 bilangan dia, 5 digit, berarti dia 5 bit. Kalau kita bilang dia bilangan 8 bit, tambahkan aja 0 di depan 3. Nah, ini 8 bit. 4 bit di depan dan 4 bit di belakang. 4 bit di depan dan 4 bit di belakang. Lalu perkaliannya gimana, Pak? Perkaliannya sama aja. Angka satuan dikalikan dengan 2 pangkat 0, angka puluhan dikalikan dengan 2 pangkat 1, angka ratusan dikalikan dengan 2 pangkat 2, dan angka ribuan dikalikan 2 pangkat 3, ini kurang pangkatnya. Dan yang terakhir dikalikan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 4. Nah, yang ini 2 pangkat 3. Nah, jadi untuk terus kalau misalnya dia lebih, Pak, ya udah sama aja, berarti ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Cuman kan di nilai biner itu setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Contoh misalkan ini 11001, satu yang satuan dikalikan dengan pangkat 0, hasilnya 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu yang puluhan dikalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 0 kali 2 sama dengan 0. Makanya 00 ini walaupun dikali dengan 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 hasilnya tetap 0 aja. Makanya di sini dihapus. Nah, itu. Jadi selanjutnya 1 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu 8. 1 kali 2 pangkat 4, pangkat 4 sama dengan 16. 1 kali 16. Lalu dijumlahkan sama dengan 25. Nah, inilah nilai desimal dari 11001 biner menjadi desimal sama dengan 25. Oke, paham ya? Bisa ya? Lalu kita lanjut ke konversi bilangan heksa ke desimal. Ingat, heksa itu bilangan beradix 16. Nah, ya sama aja. Sama kayak oktal sama desimal, berarti dimulai dari 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, lalu 16 pangkat 3. Nah, salah kurang. Oke. Nah, 16 pangkat 0 sama dengan 1, sedangkan nilai F itu adalah 15. Tadi kan sudah kita jelasin kan, A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F itu adalah 15. Maka 15 dikali dengan 1 sama dengan 15.
Nah, lalu ada A. A itu tadi 12 kan? 12 dikali kan dengan 16 pangkat 1. Nah, A itu tadi ada 10. Nah, 10 dikali dengan 16 pangkat 1. Nah, sini 16 nih, kurang. Nah, lalu ada 9 kali 16 pangkat 2, lalu ada 7 dikali 16 pangkat 3. Nah, hasilnya yaitu 31391. Nah, desimalnya. Nah, ini lebih lengkapnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya juga sama ya. Nah, misalkan untuk konversi bilangan desimal, oktal atau heksa menjadi bilangan biner. Nah, untuk yang contoh, misalnya ada 1, 2, 5 desimal, kita rubah menjadi bilangan biner. Nah, setiap bilangan desimal ini dibagi dengan 2. Misalkan dia bersisa, maka dijadikan sisa baginya itu 1. Misalkan 125 dibagi 2, yaitu 62. 62 dikali 2 kan 124. Nah, berarti kan ada sisa 1. Nah, sisa satunya dibuat di sini. Lalu 62 dibagi 2 sama dengan 31. Karena 31 dikali 2 yaitu 62. Berarti sisa baginya adalah 0. Jadi intinya bilangan desimal ke biner itu di modulo. Modulo itu artinya sisa bagi. Nah, lalu ada 31 dibagi 2. Nah, itu 15. Jadi hasilnya ini yaitu hasil yang mendekati, hasil tertinggi yang mendekati perkalian dari yang dibagi. Nah, hasil yang mendekati perkalian yang dibagi yaitu 15. Kalau 14 juga bisa, tapi kan 14 itu adalah kalau dikali dengan 2 hasilnya 28. Nah, sedangkan 31 dikurang 28 masih ada sisa 3. Sedangkan dia tidak boleh. Sisa itu harus 1 atau 0. Nah, untuk pembagian dari desimal ke biner. Karena biner itu hanya mengenal angka 1 dan angka 0. Jika dia bersisa, maka sisa baginya harus 1. Walaupun tidak bersisa, ya udah hasilnya baginya itu 0. Selanjutnya, 15 dibagi 2 itu 7. Karena 7 dikali 2 adalah 14. 15 kurang 14 yaitu 1. Berarti masih ada sisa 1. Selanjutnya ada 7 bagi 2 yaitu 3. 3 itu adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Yaitu hasil tertinggi yang mendekati nilai yang dibagi dengan 2. Nah, pakai sisa bagi 1. Yang terakhir, 3 bagi 2 adalah 1. Nah, 1 ini adalah udah yang terakhir. 1 tidak bisa dibagi lagi dengan 2. Nah, berarti nilai hasil konversinya yaitu 1110101. Nah, ini untuk lebih lengkap ya. Jadi cara baginya seperti ini ya. 125 bagi 2 sisa baginya 1 nilainya 62. 62 bagi 2 sama dengan 31 sisa baginya 0. 31 bagi 2 hasilnya 15, sisa baginya 1. 15 bagi 2 7 bagi 1. Jadi nanti nilai itu terakhir sampai dengan terakhir itu 1 atau yang paling kecil itu 0. Jadi hasil terakhir itu boleh 0, boleh 1. Jadi kalau sudah misalkan di sini masih ada misalnya 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa baginya 0, ya udah itu udah cukup. Nah, jadi dihitungi dari yang paling bawah sini. 1111101 gitu. Bisa ya? Lalu bilangan oktal ke biner. Nah, karena ini 3 digit, jadi ini beda ya pembagiannya dengan untuk yang bilangan desimal ke biner. Untuk bilangan oktal kita bagi per part-nya dulu. Nah, untuk yang 1 ratusan itu nilai binernya 001. Nah, untuk yang ini kalian bisa berpedoman dengan bilangan ASCII yang ada di video sebelumnya. Oke. Nah, jadi setelah disambungkan jadi 001 100 111. Nah, begitu bilangan selanjutnya juga sama. Nah, jadi begitu ya untuk seterusnya. Jadi saya rasa sudah
bisa dilanjutin atau belajar mandiri dulu untuk kalkulasi berikutnya. Oke, silakan dipelajari materi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di WhatsApp group. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.